Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online legal ya. Nah, kalau di video sebelumnya saya membahas tentang daftar aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya sudah cukup merata. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daftar aplikasi pinjaman online legal yang keberadaan debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Pasti buat kalian yang mungkin sudah menonton di video saya yang sebelumnya, kalian tahu aplikasi apa saja yang memang debt collector lapangannya itu sudah cukup merata. Nah, di sini adalah lanjutannya, dan di sini khusus untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya masih random atau belum merata ya. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal, kalian wajib tahu dan kalian wajib simak video ini sampai habis agar kalian tahu dan tidak bertanya lagi apakah aplikasi pinjaman online legal yang memang kalian punya tagihan di sana tuh ada debt collector lapangannya atau tidak ya. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Daftar aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Yang pertama ada aplikasi Easy Cash. Nah, untuk aplikasi Easy Cash ini untuk debt collector lapangannya masih random Jabodetabek. Karena memang untuk keberadaan dari debt collector lapangan dari aplikasi Easy Cash ini baru-baru tahun ini aja ya, tahun 2023. Kalau di tahun-tahun sebelumnya untuk aplikasi Easy Cash ini tuh belum ada debt collector lapangan ya, makanya tidak heran untuk keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Easy Cash itu masih random atau belum merata. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Pinmas. Nah, untuk aplikasi Pinmas ini juga sama, untuk keberadaan debt collector lapangannya masih random Jabodetabek ya. Jadi di daerah Jabodetabek namun belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi GoPayLater. Nah, ini sering banyak ditanyakan ya kemarin-kemarin tentang aplikasi GoPayLater, apakah ada debt collector lapangannya. Nah, untuk aplikasi GoPayLater ini juga sama ya, untuk keberadaannya masih random Jabodetabek. Yang selanjutnya ada aplikasi Julo. Nah, ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup populer dan juga banyak peminatnya. Aplikasi Julo walaupun sudah masuk ke Slick OJK ya atau BI Checking, namun untuk keberadaan debt collector lapangannya masih random Jabodetabek ya. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Maucash. Untuk aplikasi Maucash sama halnya seperti aplikasi Easy Cash, untuk keberadaan debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek, karena memang untuk aplikasi Maucash juga sama ya, baru tahun ini memiliki debt collector lapangan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, untuk aplikasi Maucash ini tuh belum ada debt collector lapangannya. Yang selanjutnya ada aplikasi Ringan. Nah, untuk aplikasi Ringan juga sama, untuk keberadaan debt collector lapangannya masih di daerah Jabodetabek dan keberadaannya masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Singa ID. Nah, untuk aplikasi Singa ID ini juga keberadaannya masih di daerah Jabodetabek. Walaupun untuk keberadaannya itu sudah cukup merata ya di daerah Jabodetabek. Namun untuk di luar Jabodetabek, untuk aplikasi Singa ID ini tuh masih belum ada ya debt collector lapangannya. Walaupun banyak juga informasi yang masuk, ada yang pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan di luar Jabodetabek. Tapi saya yakin untuk keberadaannya pasti masih random ya, belum merata di daerah luar Jabodetabek. Yang selanjutnya ada aplikasi S-Pinjam dan juga SPayLater. Nah, untuk S-Pinjam dan SPayLater juga untuk keberadaan debt collector lapangannya masih random. Ini memang sudah ada di beberapa wilayah-wilayah ya di luar Jabodetabek, namun untuk keberadaannya masih random atau belum merata ya, termasuk juga sama di daerah Jabodetabek juga masih random atau belum merata. Yang terakhir ada aplikasi Adapundi. Nah, untuk aplikasi Adapundi juga sama, ini baru-baru ini memiliki debt collector lapangan. Dan untuk debt collector lapangannya masih di daerah Jabodetabek dan keberadaannya masih random atau belum merata. Nah guys, inilah dia daftar aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini untuk keberadaan debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Kalau kalian lihat ya di sini, kebanyakan aplikasi-aplikasi yang memang debt collector lapangannya masih di daerah Jabodetabek namun keberadaannya masih random atau belum merata. Memang ya, karena untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya itu masih sedikit atau dalam arti masih random, itu biasanya mereka akan mendahulukan dulu di daerah Jabodetabek atau di daerah-daerah pusat kota besar ya, termasuk nih seperti aplikasi Easy Cash, aplikasi Julo, Maucash, itu mereka tuh debt collector lapangannya masih di daerah Jabodetabek dan keberadaannya juga masih random atau belum merata. Sudah dipastikan nih di daerah luar Jabodetabek untuk aplikasi-aplikasi ini tuh belum memiliki debt collector lapangan ya, karena di daerah Jabodetabek saja untuk keberadaan debt collector lapangannya tuh masih random atau belum merata.
Nah, buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini, tidak menutup kemungkinan ya, kalian juga tidak pernah akan dikunjungi oleh debt collector lapangan, karena memang untuk keberadaan debt collector lapangannya sampai saat ini masih random atau belum merata. Jadi kalian tidak perlu takut dulu, kalian jangan panik dulu ketika kalian mendapatkan ancaman bahwasanya akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Walaupun sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti ya dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya ya, tentang kunjungan debt collector lapangan itu tidak perlu ada yang ditakuti kalau kita tahu dan paham cara menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah. Nah, ini dikhususkan buat kalian yang memang mentalnya belum kuat dan kalian mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini, khususnya yang di daerah luar Jabodetabek, kalian pasti aman ya dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan, karena memang untuk aplikasi-aplikasi ini kebanyakan debt collector lapangannya itu masih di daerah Jabodetabek dan untuk keberadaannya juga itu masih random atau belum merata. Jadi sudah dipastikan untuk di daerah luar Jabodetabek ini untuk keberadaan debt collector lapangannya itu belum ada. Jadi pada intinya ketika kalian gagal bayar atau mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini, kalian jangan gampang panik, kalian jangan mudah terpancing ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman dari DC online aplikasi-aplikasi ini ya, karena biasanya kebanyakan untuk ancaman-ancaman yang dikirimkan oleh para DC pinjaman online itu kebanyakan hanya gertakan saja atau cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan tersebut agar si nasabah tersebut itu merasa ketakutan dan juga panik ya, sampai si nasabah tersebut itu memaksakan untuk membayar tagihannya di aplikasi tersebut. Karena itu ya tujuan dari para DC online aplikasi pinjol itu, agar si nasabah tersebut itu cepat-cepat membayar tagihannya di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi mereka akan melakukan gertakan-gertakan kepada mereka atau mungkin ancaman-ancaman ya secara terus-menerus melalui media komunikasi seperti WhatsApp, SMS, telepon, maupun juga email. Jadi kalian jangan pernah kaget ya kalau misalkan kalian mendapatkan ancaman-ancaman melalui media komunikasi, dan kalian juga tenangkan diri dulu, jangan pernah panik dulu, jangan takut dulu ya dengan ancaman-ancaman dari DC pinjaman online. Kalau memang kalian itu sudah tidak sanggup untuk membayar lagi, terkecuali kalau memang kalian itu masih sanggup untuk membayar tagihan kalian, ya alangkah baiknya kalian lakukan pembayaran saja ya, daripada kalian harus terkena masalah-masalah yang akan datang ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online tersebut. Apalagi nih, jikalau kalian mungkin memang masih mampu membayar, namun kalian sengaja menggagal bayarkan, dan ketika kalian mengalami keterlambatan, kalian akan mendapatkan ancaman-ancaman dari DC pinjol dan kalian akan merasa takut dan kalian akhirnya membayar tagihan kalian. Dan tentunya ketika kalian membayar tagihan kalian, kalian pasti akan dikenakan yang namanya denda keterlambatan. Itu justru sangat disayangkan ya. Jadi jikalau memang masih mampu membayar, dari awal kalian langsung bayar saja sebelum jatuh tempo ya, agar kalian terhindar dari masalah-masalah. Takutnya nanti jikalau kalian telat membayarnya, kalian akan dikenakan denda keterlambatan, dan ketika kalian mendapatkan gertakan dari mereka, kalian merasa takut dan kalian membayarnya beserta dengan denda keterlambatan. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi alangkah baiknya jikalau kalian memang masih mampu membayar, kalian bayar saja. Terkecuali kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.